Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, kita melanjutkan kembali ke materi kita pada kitab Fathul Mu'in, masih pada pembahasan Al-Fatihah pada qaulnya musannif wala bifathin alaihi. Kayaknya agak ke bawah lagi deh. Nah, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wala bi fathin alayhi ay al-imami idza tawaqqafa fiha bi qasdil qiraati. Ya. Wala bi fathin alayhi, dan juga tidaklah memutus bacaannya Fatihahnya makmum, ya, tidak memutus Fatihahnya makmum bi fathin alayhi dengan makmum tersebut, ya, mengoreksi, bukan mengoreksi ya, tapi memberi ya peringat, ya mengoreksi kepada imam, ya, kepada imam. Jadi kalau misalkan imamnya, ya, imamnya dia sedang baca surat atau sedang baca Al-Fatihah, ternyata dia tidak bisa melanjutkan ayat, ya, tidak bisa melanjutkan ayat, maka si makmum ini keadaannya sedang lagi membaca Al-Fatihah, ya. Sedang baca Al-Fatihah. Jika dia memberikan koreksian kepada imam, apakah ini, ya, memutus bacaan Fatihahnya makmum? Karena kan tadi sudah dijelaskan, ya, syarat Al-Fatihah itu adalah mualah, ya, berkesinambungan. Ya, kalau misalkan dijeda oleh zikir ajnabi, ya, kita kemarin sudah bahas, kalau dijeda oleh zikir ajnabi yang tidak ada kaitannya dengan sholat, maka itu, ya, memutus bacaannya si makmum, Al-Fatihahnya si makmum. Ya, bahkan bisa sampai batal jika, ya, ada zikir atau doa yang ada kaful khitabnya, ya, ada kaful khitab. Contohnya apa? Kaful khitab, misalkan yarhamukallah. Nah, gitu. Itu kalau ada kaful khitabnya, nah, itu bisa sampai membatalkan. Karena di situ bukan, karena sudah kalam ajnabi di situ, bukan zikir ajnabi, tapi kalam ajnabi yang tidak boleh disebutkan dalam sholat. Nah, kapan, ya, Al-Fatihahnya makmum ini tidak terputus dengan dia mengkoreksi imam? Kapan? Idza tawaqqafa, ya. Idza tawaqqafa fiha. Jika si imam tersebut berhenti membaca surat atau Al-Fatihah tersebut yang ingin dikoreksi sama si makmum, ya. Kalau masih tarot dada, masih mengulang-ulang terus, ya, masih mengulang-ulang terus, maka, ya, dia tidak boleh. Artinya ketika dia langsung membetulkan, sedangkan dia masih di Al-Fatihah, ya, maka itu memutus, ya, memutus bacaannya si makmum, ya, memutus bacaannya si makmum. Ya. Walau ma'al fathi biqasdil qiraati, tapi apa? Dengan maksud untuk membaca. Ya, biqasdil qiraati. Bermaksud untuk apa? Maksudkan untuk membaca. Membaca surat, ya, koreksian tersebut. Walau ma'al fathi, atau dengan niatan mengoreksi. Jadi gini, kapan dia tidak memutus Al-Fatihahnya? Harus ada syaratnya juga. Yang pertama, dengan niatan membaca, ya, membaca surat tersebut. Ya, yang kedua, dengan niatan membaca disertai dengan fathah, dengan koreksian. Ya. Nah,
Di sini disebutin cuma 2, ya. Berarti mafhum mukhalafahnya. Nah, ini kan kalau kita baca kitab Mukhtasar ya, nah, kita harus pakai mafhum mukhalafah. Ya. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya selain 2 ini, ya, selain 2 ini, maka ya itu memutus bacaannya si makmum. Misalkan gini, dia atlaq kok, dia nggak ada niatan apa-apa, nggak ada niatan baca, nggak ada niatan koreksi. Atlaq kok, ya, mutlak gitu. Dia ngoreksi aja gitu aja, spontan gitu, tanpa ada niatan, tanpa ada 2 niatan ini. Maka dia memutus bacaan itu, ya, memutus Al-Fatihahnya. Atau dengan niatan koreksian saja tanpa ada niatan qiraah. Ya, tanpa ada niatan qiraah atau membaca. Maka juga memutus bacaan Al-Fatihahnya. Jadi minimal ada niatan qiraah, ya, niatan qiraah, baik qiraah doang atau qiraah dengan koreksian. Ya, paham ya. Nah, wa mahalluhu ay wa mahallul fathi, hunya ini kembali ke al-fath ya. Dan tempat al-fathnya ini kapan dia koreksian ini tidak memutus ya bacaannya si makmum. Kama qala syekhuna, sebagaimana pendapatnya ya syekh kami itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, insakata ya jika si imam tersebut sedang diam, ya, sedang diam. Nah, kalau tidak ya, kalau taraddud ya, kalau masih mengulang-ulang aja ya, masih mengulang-ulang di ayat-ayat itu, lalu kita masih membaca Al-Fatihah, lalu kita langsung mengoreksi ya, atau memberitahu ke imam ayat yang betul gitu ya, maka si makmum ya, maka Al-Fatihah makmum itu terputus. Nah, bisa dipahami dari kata setelahnya wa illa, dan jika tidak seperti itu ya, wa illa yaskut, maksudnya jika si imamnya tidak sedang dalam keadaan diam ya, apa? Qata'al muwalata, maka memutus kesinambungannya itu, memutus mualah ya, memutus mualah. Jadi dia harus mengulang Al-Fatihah dari awal gitu. Ya. Paham ya? Terus wa taqdimu nahwa subhanallah ya. Dan mendahulukan ya. Ya, dan mendahulukan boleh ya, misalkan subhanallah, misalkan imamnya salah, terus dia ngucapin subhanallah, ya, dia ngucapin apa? Subhanallah qabla al-fathi, sebelum dia mengoreksi bacaannya si imam. Yaqta'uha, maka itu memutus mualah ya. Memutus apa? Mualah. Alal aujah ya, alal aujah, menurut pendapat yang rajih ya. Baik. Nah, li'annahu hina izin bimakna tanabbah, karena mengedepankan subhanallah daripada koreksian itu seakan-akan maknanya itu tanabbah. Nah, di sini ya, terkait dengan subhanallah ini kan fathah juga ya, termasuk al-fathu alal imam, dengan mengucapkan subhanallah ya, harus dengan niatan zikir pertama ya, harus dengan niatan zikir atau dengan niatan tanbih, mengingatkan ya. Kalau nggak ada 2 niatan tersebut ya, nggak gini, zikir atau zikir dengan mengingatkan, nah gitu, zikir atau zikir dengan mengingatkan. Nah, kalau tidak ya, tidak seperti itu, maka sholatnya bisa batal ya.
Taib. Bisa dipahami ya? Jadi kalau subhanallah dulu baru dia mengoreksi bacaan imam, maka dia memutus Al-Fatihah. Ya. Memutus Al-Fatihah. Ya, sebelum kita lanjut, pekan kemarin itu disinggung terkait dengan memakai pendapat lemah ya. Memakai pendapat lemah. Untuk hal fatwa itu dengan pengamalan diri ikhtilafnya itu qawi, ikhtilafnya itu kuat. Nah, ikhtilafnya apa? Kuat. Kayak misalkan kebalikan atau al-aujah ya. Ya. Ashabu Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i, disebut dengan ashabul yang lemahnya disebut dhaif, tapi kebalikan daripada al-asoh ya. Tapi kalau misalkan perbedaannya antara asoh dengan yang dhaif tadi, nah itu boleh, yang kebalikan dari al-asoh boleh dipakai untuk diri sendiri. Atau al-adhar, kalau al-adhar itu berarti dapat Imam Syafi'i di situ dinukil ada 2 atau lebih gitu. Dan ya pokoknya dinukil ada lebih dari 1 pendapat. Ya. Nah, yang rojih itu disebut al-azhar. Ya. Nah, kebalikan dari al-azhar boleh dipakai. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu sih. Tapi ada juga yang ada yang pendapat ya. Ada pendapat lebih baik bertaklid kepada qaul yang dhaif, yang walaupun ikhtilafnya itu dhaif juga, lemah juga, daripada bertaklid ke itu sulit untuk menyesuaikan dengan syarat-syarat yang ada di dalam mazhab tersebut. Nah, itu ada pendapat juga di dalam mazhab Syafi'i. Mungkin itu ya. Sama yang mungkin kemarin itu ada pertanyaan juga ya terkait dengan kalau baca satu ayat, terusnya kita nunggu imam baca satu ayat, kita lalu baca satu ayat lagi. Nah, itu termasuk pot ini nih ya, di di redaksi musonif setelahnya dan di beberapa redaksi di kitab lain ya, syarah kayak atau enggak syarahnya diam lama gitu ya, lama. Nah, itu memutus bacaan, dan itu tidak ada perincian apakah kalau dengan alasan menunggu bacaannya imam. Nah, itu tidak ada gitu. Mutlak gitu, artinya mutlak. Biasanya kalau mutlak berarti itu gitu ya. Nah, kecuali nanti ada dari mujtahid mazhab Syafi'i yang mengatakan itu tidak memutus gitu. Kalau misalkan menunggu bacaannya si imam. Tapi wallahu alam Anda belum nemu gitu ya. Karena redaksinya mutlak gitu. Taib. Kita lanjut ya. Wa yu'idul Fatihata bi takhalluli sukutin qal ya. Dan kalau setelah Imam Nawawi iya, ya. Setelah Imam Nawawi iya.
biasanya mengikuti Imam Nawawi, karena Imam Nawawi ini kan muhakkik mazhab Syafi'i. Jadi yang namanya al-asah di situ ya ini gitu ya. Berarti perbedaannya itu ashabul wujuh, ya, antara ashabul wujuh dan perbedaannya itu kuat. Kalau sahih berarti pendapatnya itu kuat, tapi yang menyelisihinya itu lemah sekali gitu. Yaitu ya Imam Nawawi gitu ya. Istilahnya Imam Nawawi kalau setelahnya berarti senada dengan Imam Nawawi. Kalau misalkan kitab setelah Imam Nawawi berarti senada dengan Imam Nawawi, karena kan kaidahnya kalau misalkan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu berbeda pandangan kan, yang dikedepankan adalah Imam Nawawi dalam hal mentarjih pendapat dalam mazhab kita. Ya. Di kitab Minhaj gitu ya. Walaupun ada yang di kitab Minhaj itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan istilahnya Imam Nawawi sendiri gitu. Ya, tidak sesuai dengan istilahnya Imam Nawawi sendiri gitu. Tapi ya itu beberapa masalah aja gitu. Tapi yang lebih banyak itu yang sesuai dengan istilah beliau gitu. Baik. Selanjutnya, nah, wa yu'idul Fatihata bi takhalluli sukutin tala fiha. Ya, jadi harus mengulang Al-Fatihah jika diselipi dengan diam yang panjang, sukutin tala fiha ay fil Fatihah ya. Di dalam Al-Fatihah. Bihaitsu ya. Bagaimana ininya? Gambaran diam yang panjang itu bihaitsu zada ala saktatil istirahat ya, jika dia diamnya ini melebihi diam untuk istirahat ya diam untuk istirahat. Nah, bila uzrin fihima, jika tanpa ada uzur di dalam keduanya ya, jika tidak ada uzur di dalam keduanya, ai fi takhalluli dzikril ajnabi wa takhalluli sukut at-tawil. Ya, tidak ada uzur. Fihima maksudnya kemana nih? Himanya. Ini kan hima artinya dhamir musanna kan. Kembali ke mana? Takhallul dzikril ajnabi itu menyelipi zikir yang ajnabi ya. Yang selain zikir yang dimaksudkan di dalam salat. Wa takhallul sukut tawil, dan juga menyelipkan ya diam yang panjang. Nah, itu humanya kembali ke situ ya. Nah, uzurnya apa? Ya. Nah, di sini disebutkan pakai min bayaniyah ya. Min jahlin wa sahwin ya. Yaitu karena tidak tahu au sahwin wa sahwin, dan juga karena lupa gitu ya, lalai. Ya. Nah, makanya jahal itu dia sebagai uzur ya. Terlebih lagi ke masalah-masalah yang dakik ya, yang terperinci. Berbeda dengan masalah-masalah yang masyhur. Kalau masalah-masalah yang masyhur, jahalnya itu bukan jahal biasa ya. Bukan jahal biasa. Tapi jahalnya dia karena dia baru masuk Islam, atau dia baru masuk Islam ya, atau dia hidup jauh dari ulama ya. Jauh dari ulama. Nah, kalau untuk masalah masyhur namanya jahalnya kan dia apa? Pertama ya, dia baru masuk Islam ya, qurbu ahdihi binal Islam ya, atau yang kedua ya, ya'ish ba'idan 'anil ulama ya, dia hidup jauh daripada para ulama, jadi dia tidak bisa mendapatkan informasi terkait dengan ilmu syar'i. Nah, itu terkait dengan masalah-masalah yang
Dia nggak tahu sholat waktu itu wajib. Nah, nggak dimaktur dia lingkungan yang banyak ulamanya, yang banyak thalibul ilminya. Gitu. Tidak dimaktur. Beda kalau misalkan dia hidup di hutan sendiri gitu kan, dari kecil jauh daripada para ulama, maka di situ dia maktur. Nah, kalau jahal di sini, ini jahalnya ya, artinya bukan jahal yang tadi ya, karena ini masalahnya dakik ya, masalahnya dakik, artinya ini terperinci banget gitu. Jadi ya ma'dzur lah kalau misalkan dia tidak mengetahui permasalahan ini gitu ya. Ya harus dibedain ya jahal ya. Jadi al-udzru bil jahal itu ada dua. Ya, al-udzru bil jahal yang tadi, kategori tadi dua tadi, sama al-udzru bil jahal yang mutlak. Yang al-udzru bil jahal yang mutlak ini baik yang hidup dengan ulama, bahkan thalibul ilmi pun juga ma'dzur jahal seperti ini ya. Jika memang permasalahan itu dakik. Falau kana takhallulu adz-dzikril ajnabi. Jikalau ya sisipan zikir ajnabinya itu, nah, au sukutut tawil. Ya, au sukutit tawili ya. Ya, atau di sisipan diam yang lamanya itu sahwan ya karena lalai. Ya, au jahlan ataupun karena ketidaktahuan. Ya. Nah, au kana sukut ataupun diamnya dia ditadzakuri ayatin untuk mengingat ayat. Nah, kadang kan kita misalkan ada yang lupa gitu Al-Fatihah. Nah, memungkinkan kan? Memungkinkan. Walaupun ya jarang gitu. Karena biasanya orang yang udah ya Islam dari kecil biasanya jarang lupa gitu. Kecuali ya adalah memungkinkan untuk lupa ya. Terus ya dia mengingat ya, mencoba mengingat ayatnya. Nah, boleh dia berdiam lama gitu. Ya. Boleh dia berdiam lama. Lam yadur, makanya tidak memutus Al-Fatihahnya dia. Ya, tidak memutus apa? Al-Fatihahnya dia. Kama, nah, sebagaimana hukumnya sama lau karro ayatan. Jikalau dia mengulang-ulang ayat minha di dalam Al-Fatihah tersebut. Dari Al-Fatihah tersebut. Fi mahaliha, di tempat ayat tersebut. Ya, walau li ghairi udhrin, walaupun tanpa udzur. Ya, jadi dia misalkan maliki yaumiddin diulang-ulang terus. Nah, itu tidak layak tok mualah, tidak memutus mualah. Nah, au ada ila ma qara'ahu qablu, atau dia mengulang ya, atau dia mengulang ke bacaan dia yang sebelumnya. Misalkan dia berhenti di maliki yaumiddin. Nah, dia mengulang dari Ar-Rahmanir Rahim. Wastamarra, dan dia terus gitu, ya, dan dia terus sampai akhir. Maka di situ dia tidak layak tok mualah, tidak memutus kesinambungan. Nah, kata istamarra di sini, lalu bagaimana kalau misalkan dia tidak sampai akhir misalkan? Tidak sampai akhir. Tadi kan udah mengulang gitu ya. Udah mengulang dari misalkan dia maliki yaumiddin. Terus dia mengulang dari Ar-Rahmanir Rahim ya. Terus baca sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya. Atau sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai situ. Ya, tidak sampai selesai. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus dia mengulang hanya satu ayat lagi, cuma satu ayat aja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terusnya dia baca apa namanya? Maliki yaumiddin. Terus dia baca ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, langsung ke situ. Nah, kalau seperti itu ya itu memutus. Karena kan di sini diharuskan apa? Istamarro. Kalau dia mau mengulang dari ayat sebelumnya.
ya, mengulang dari ayat sebelumnya, dia harus istimror, ya, supaya dia bacanya tidak terputus. Tapi kalau dia mengulang ya dari Maliki Yaumiddin tapi tidak istimror, langsung meloncat dari ayat yang dia berhenti. Langsungnya tadi misalkan dia berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu dia tidak melanjutkan ke setelahnya, malah dia mengulang ke Maliki Yaumiddin. Kalau dia dari Maliki Yaumiddin terus istimror ya sampai akhir, ini tidak layak mualah. Tapi kalau hanya membaca Maliki Yaumiddin saja, lalu dia melanjutkan di ghairil maghdubi alaihim, itu baru memutus mualah. Seperti itu ya. Alal aujah ya, menurut pandangan yang rajih. Nah, far'un. Baik. Nah, ini permasalahan cabang ya. Lau syakka fi athna'il Fatihati hal basmalah. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan ini ya. Ini pembahasan terkait gini. Kalau misalkan kita ragu ya, ragu. Dibedakan ragu di dalam ragu ketika kita masih melakukan suatu rukun sama ragu ketika kita sudah selesai dari rukun tersebut. Ya. Kecuali takbiratul ihram dan niat. Oke, kecuali takbiratul ihram dan niat. Ini ada pengecualian. Ya. Nah, misalkan dia ragu masih saat membaca Al-Fatihah. Apakah dia misalnya lagi baca ihdinas siratal mustaqim. Dia ragu apakah sudah baca Maliki Yaumiddin atau belum. Dan ragu di sini ya, ingat ragu di dalam madzhab Syafi'i itu bukan yang 50% saja, tapi dzon juga yang 90%. Ya 50% ke atas sampai 99%. Itu termasuk syak di situ. Termasuk syak. Jadi artinya harus yakin ya. Nah, kalau misalkan dia ragu, ya termasuk dzon tadi ya. Kalau dia ragu dan dia masih membaca rukun tersebut atau masih dalam rukun tersebut, maka dia harus mengulang dari awal. Ya. Harus mengulang dari awal. Berbeda tapi mengulang dari awalnya ini kalau misalkan memang disyaratkan untuk tartib ya. Atau misalkan dia ragu apakah tadi udah membaca Maliki Yaumiddin atau belum. Ya. Ya itu gitu pokoknya ya. Kalau dia belum ya. Kalau dia misalkan Fatihah ya. Kalau dia ragu tadi udah sampai ihdinas siratal mustaqim. Nah, dia ragu apakah Maliki Yaumiddin sudah dibaca atau belum. Kalau misalkan ragunya itu lama, ya maka ngulang dari awal. Tapi kalau sebentar ragunya, nah, maka tinggal ulang aja dari Maliki Yaumiddin. Yang dia syak aja. Ya intinya ketika dia masih dalam rukun, dia harus ya mengulang. Setelah rukun, dia ragu. Ya tadi udah baca Maliki Yaumiddin apa belum ya? Nah ini nggak usah dianggap. Ya nggak usah dianggap karena al-aslu mudhiyuhu ala tamam. Al-aslu mudhiyuhu ala tamam. Jadi secara asal ya ketika orang sudah selesai dari rukun maka dia harus bedain antara di tengah rukun sama setelah selesai rukun. Ya. Nah itu kira-kira seperti itu ya gambarannya. Jadi kita baca lau syakka fi athna'il Fatihati hal basmalah. Jikalau dia ragu di tengah Al-Fatihah hal basmalah, apakah dia telah membaca basmalah atau tapi dia malah menyempurnakan. Tsumma dzakara bismillah. A'ada kullaha, dia wajib untuk mengulangnya walaupun sudah dibaca secara
secara sempurna. Ada kullaha alal aujah menurut pendapat yang rajih. Ya, karena kenapa? Karena seakan-akan dia tadi baca setelah dia syak itu ya, setelah dia syak itu bacanya berarti dalam keadaan syak gitu. Seperti berarti seakan-akan seperti ya, seperti bacaan yang ajnabi. Bacaan yang ajnabi. Zikir seperti zikir ajnabi seakan-akan karena dia membacanya dalam keadaan ragu gitu. Ya, maka menurut pendapat yang rajih ya, menurut pendapat yang rajih apa? Dia harus mengulang bacaannya tersebut. Walaupun di sini ya, ini kan muktamad ya, tapi kalau menurut pandangannya Imam Isnawi ya, menurut Isnawi apa? Ya, yang wajib itu yang ketika dia ragunya di mana. Nah, misalkan ragu ini kan tadi ragu baca bismillah ketika di mana? Misalkan ketika di Maliki Yaumiddin, maka dia ulang dari Maliki Yaumiddin saja gitu, tanpa harus mengulang dari awal gitu. Ya. Baik. Nah, pembahasan selanjutnya, wala athara li syakin, dan tidaklah berpengaruh li syakin karena syak. Pokoknya kalau disebutin syak berarti termasuk juga dhon ya. Pokoknya itulah harus di apa namanya? Ditanamkan. Syak itu termasuk juga dhon. Ya, kalau di fikih ya, kalau di fikih. Kalau di usul fikih beda lagi. Ya, kalau di usul fikih ya namanya dhon itu 50 sampai 90, 51 sampai 99%. Tapi kalau syak 50-50. Wahim itu di bawah syak gitu ya. Jahal 0 berarti kan. Atau di bawah 0 kalau jahal murakkab. Baik. Nah, wala athara li syakin, tidaklah berpengaruh karena syak ya. Fitar ki
Tafadhol kalau ada. Sepertinya nggak ada set. Tidak ada. Kalau ada kayaknya ada nih. Ada yang ngaktifin audio. Ini nih. Oh iya. Oh iya tadi ini anak baru ketemu nih. Jadi kalau misalkan tadi makmumnya lupa ya, makmumnya ragu apakah dia sudah menyelesaikan rukun atau misalkan tadi udah baca Al-Fatihah atau belum ya. Dan dia sudah ikut imam ruku, sujud segala macam, maka dia ikut imam. Dan dia tidak melakukan ya, yang bisa kita diskusi. Atau ada ya, atau sama